Izin Pak. Silakan Pak Dani, silakan. Pak Dani, silakan Pak Dani. Izin Pak, dalam penulisan biodata Pak, nama gelar itu dicantumkan apa hanya nama aja Pak? Baik Pak Dani, sebenarnya biodata itu terkait dengan ini fungsinya tidak terlalu penting Pak ya. Sebenarnya begitu ya. Tetapi akan menjadi penting kalau memang kita input secara benar begitu ya. Kemudian nanti oleh admin begitu ya, oleh tim analis di tingkat kabupaten begitu ya, itu akan secara otomatis bisa mendapatkan gap begitu ya, gap antara idealnya yang sudah Bapak Ibu sekalian analisis dengan existing yang ada pemangkunya. Misalkan begitu ya, misalkan nih untuk menduduki jabatan analis jabatan begitu ya, itu dibutuhkan pelatihan-pelatihan atau keterampilan begitu ya, analisis jabatan, analisis beban kerja dan sebagainya ya. Nah, itu adalah pelatihan-pelatihan yang sebaiknya begitu idealnya dimiliki oleh pemangku analis jabatan, jabatan analis jabatan atau analis SDM misalkan. Nah, tetapi nanti realnya yang sudah Bapak input di biodata itu, para pemangkunya itu belum pernah memiliki pelatihan terkait tadi ya, analis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan sebagainya. Maka gap itulah yang akan menjadi temuan begitu ya. Temuan bukan dalam arti yang jelek begitu ya, tetapi temuan bagus bahwa salah satu hasil Anjab dan ABK itu adalah berguna untuk terkait dengan kebutuhan diklat begitu ya. Nah, oleh karena itu nanti tim dari bagian organisasi ya akan menyampaikan kepada teman-teman BKP SDM bahwa di Kabupaten Tangerang itu ada beberapa jabatan yang gapnya ya terkait dengan pelatihan yang harus dimiliki itu gapnya masih terlalu banyak gitu ya. Ada sekian pegawai ya analis jabatan ya yang menduduki jabatan analis jabatan atau yang memangku jabatan pelaksana analis jabatan yang belum memiliki pelatihan atau belum pernah mendapatkan pelatihan A, B, C, D dan E misalkan. Nah, itulah yang nanti akan disampaikan ya ke bagian ke BKP SDM. Nah, kemudian BKP SDM dalam menentukan atau merencanakan diklat itu mendapatkan input-input yang real terjadi, real dibutuhkan di lingkungan Kabupaten Tangerang. Jadi seperti itu, Pak. Jadi fungsi dari mengisi biodata itu sebenarnya akan nanti dibandingkan begitu ya. Karena Anjab itu adalah idealnya, Pak. Jadi bukan real pemangkunya, tetapi idealnya itu untuk menduduki jabatan itu dibutuhkan pelatihan apa saja misalkan ya. Nah, kemudian nanti akan dibandingkan dengan input biodata yang sudah Bapak Ibu sekalian input begitu ya ke dalam sistem. Nah, kemudian akan didapatkan gap-gap tadi begitu. Nah, gap-gap tadi terkait dengan misalkan kebutuhan diklat ya. Ternyata ada sekian pemangku jabatan X yang belum pernah mendapatkan pelatihan A, B, C yang seharusnya memang dimiliki atau didapatkan oleh pemangku untuk menduduki jabatan itu. Seperti itu, Pak. Itu salah satu saja, Pak, contohnya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, baik, mungkin terkait dengan biodata, ya, kalau memang itu teman-teman dari BKP SDM dan juga bagian organisasi ya merasa perlu serius menggunakan aplikasi ini begitu ya, nanti bisa minta bantuan begitu ya ke teman-teman dari Diskominfo, mungkin di sana ada teman-teman programmer begitu ya, peranata komputer yang canggih begitu ya, bisa berhubungan dengan tim kami begitu ya, sehingga dalam isian atau proses penginputan biodata itu tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi secara otomatis dapat Gitu, Pak. datanya melalui Simpak begitu ya.
Jadi kita ngetik NIP langsung keluar gitu Pak. Oh, jadi tidak usah ngetik pun bisa Pak. Jadi kita ambil ya data dari Simpek begitu ya, dari Simpek. Mungkin ketika PSDM punya database seluruh pegawai ya yang ada di Simpek. Nah, itu bisa ditarik ke aplikasi ini begitu, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi untuk menginput terkait dengan biodata karena memang sudah ada database yang diambil dari Simpek begitu, sehingga Bapak Ibu sekalian hanya fokus untuk menginput ya, menganalisa idealnya jabatan-jabatan yang ada di lingkungan perangkat daerah masing-masing itu idealnya uraian tugasnya seperti apa ya, kemudian kebutuhan jabatan seperti apa, kemudian kebutuhan diklatnya atau pelatihan-pelatihan yang harus dimiliki seperti apa dan sebagainya. Saya kira itu Pak Dani. Mungkin ada yang lain atau Pak Dani ingin menyampaikan hal yang lain, monggo. Izin Pak. Silakan Bu, siapa ya tadi yuk? Bu Yulia Pak. Bu Yulia, monggo Bu Yulia. Pak, tadi Bapak di sini mengatakan ini kerja tim ya Pak ya? Betul Bu. Nah, dalam hal pengerjaan Pak, apakah bisa dalam password yang sama kita membuka lebih dari satu orang? Jadi untuk mempersingkat pekerjaan Pak. Jadi misalkan saya ngebuka camat, terus pelaksana-pelaksana di bawah untuk itu membuka sekcam dan yang lain-lain Pak. Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Jadi begini Bu. Bahkan Ibu memerintahkan setiap pegawai begitu ya menginput anjab untuk jabatan yang mereka pangku begitu. Itu bisa juga Bu ya. Nanti kita atur mau memakai password yang sama atau mau diberikan password yang lain begitu ya, tetapi masuknya tetap ke masing-masing unit yang dia ampu begitu ya Bu ya. Nah, itu bisa diatur di admin Bu. Nanti mungkin bisa kalau masih ada waktu kita akan ke sana begitu ya Bu ya. Tetapi kalau tidak ada waktu mungkin bisa koordinasi dengan teman-teman dari bagian organisasi Bu. Memang ini memang ranahnya adminnya nanti ada di sana Bu, admin untuk seluruh perangkat daerah begitu. Tetapi bahwa ini itu sebenarnya menggantikan formulir manual. Nah, artinya apa? Artinya yang tahu pekerjaan analis jabatan ya atau pengadministrasi umum adalah mereka-mereka yang memangku jabatan itu ya. Jadi Ibu sebenarnya ada dua jenis Bu. Yang pertama adalah Ibu memberikan form dulu begitu ya kalau manualnya itu. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian sebagai pemangku jabatan pengadministrasi umum itu tugasnya seperti apa sih begitu ya. Kemudian pelatihan yang harus dimiliki seperti apa sih, syarat jabatan untuk menduduki jabatan ini seperti apa. Nah, kita mendapatkan data primer dari para pemangku jabatan itu. Kemudian oleh Ibu di sekretariat begitu ya, sebagai salah satu tim analis begitu ya untuk level perangkat daerah, Ibu nanti akan mendapatkan beberapa formulir yang mungkin bervariasi ya. Misalkan di bagian A ada di bidang A ada pengadministrasi umum, menurut dia versinya seperti ini. Menurut di pemangku yang lain di bidang B seperti ini. Nah, Ibu akan mendapatkan input-input itu, kemudian melakukan penyesuaian begitu ya. Itulah fungsinya tim analis Bu ya. Kemudian membuat standar ya anjab butir-butir informasi jabatan pengadministrasi umum untuk versi perangkat daerah di tempat Ibu gitu. Nah, kemudian nanti mungkin pengadministrasi umum versi Puskesmas X berbeda dengan pengadministrasi umum versi BKPSDM, berbeda lagi dengan yang lain. Nah, itulah fungsi ya nanti tim di level kabupaten kota atau provinsi ya, misalkan di bagian organisasi kalau untuk level Kabupaten Tangerang misalkan akan menganalisis itu Bu ya, melakukan standarisasi terkait dengan uraian jabatan pengadministrasi umum. Jadi dia dapat input pengadministrasi dari perangkat daerah yang ada di lingkungan Kabupaten Tangerang, kemudian dia akan menyetandarkan
Nah, fungsinya itu. Tetapi kalau itu dilakukan secara manual ya, memberikan formulir berupa kertas atau berupa file begitu ya, terkadang proses editingnya dan sebagainya itu tidak rapi begitu ya Bu ya, sehingga tidak bisa dilakukan secara cepat dan lain sebagainya. Untuk menagih saja mungkin butuh waktu berminggu-minggu ya atau berbulan-bulan begitu. Nah, kemudian tidak bisa dipantau progresnya ya dan lain sebagainya. Tetapi dengan aplikasi maka tadi Ibu dapat secara psikologis ya, kalau Ibu menyuruh setiap pegawai untuk menginput, itu kalau belum menginput ada sesuatu yang kurang, kalau sifatnya itu adalah aplikasi begitu ya. Nah, itu akan menjadi nilai tambah tersendiri begitu ya. Kemudian Ibu bisa melakukan editing dengan cepat dan terstruktur kalau di aplikasi ya. Kemudian Ibu bisa memantau, oh ternyata ada beberapa jabatan di bidang X yang belum diisi, maka Ibu bisa memberikan pemberitahuan lah begitu agar untuk bisa diisi secepatnya dan sebagainya. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Ada teman dari bagian organisasi kemarin bisa bergabung tidak ya? Yang bersangkutan minta izin Pak, mewakili cabang organisasi. Oh baik. Yang ini baru bisa join di kelas. Baik, jadi fungsi dari aplikasi itu Bu, kalau itu bukan artificial intelligence atau machine learning dan sebagainya, maka hanya sebatas begitu ya, hanya sebatas mempermudah Ibu dan menggantikan formulir manual begitu ya, mempermudah dalam pengumpulan data, mempermudah dalam analisis data dan sebagainya. Kecuali kalau machine learning itu sudah levelnya lebih baik lagi, sehingga Ibu tidak perlu mungkin kemarin ya, tidak perlu menginput macam-macam, sudah bisa diketahui seperti itu. Saya kira itu. Mungkin ada yang lain sebelum kita lanjutkan. Pak Ali, monggo. Enggak ya Pak ya? Yang lain mungkin? Taufik Pak. Oh ya Pak Taufik, silakan. Ya, punten Pak. Yang mengenai aplikasi ini ya yang saya lihat cukup lengkap Pak ya. Jadi kita mempermudah kita untuk pengisian anjap ABK-nya. Maksud saya gini Pak, berarti yang saya tangkap nih, aplikasi ini nggak wajib untuk kita gunakan Pak ya, sebenarnya itu hanya untuk mempermudah ya. Betul Pak. Jadi kami kan memiliki kewajiban untuk membina Pemda terkait dengan kepegawaian perangkat daerah begitu ya, Kementerian Dalam Negeri itu seperti itu. Nah, salah satunya yang ada di kami itu terkait dengan Anjap ABK begitu ya, termasuk dengan FJAP dan sebagian terkait dengan distribusi tambahan penghasilan pegawai begitu. Nah, kemudian yang terjadi ya terkait dengan distribusi tambahan penghasilan pegawai ini, dari beberapa data yang masuk ke kami ya, Excel-nya begitu ya, itu banyak di antara teman-teman itu yang dalam mengidentifikasi, salah satunya ya Pak, ini fungsinya terkait dengan TPP, dalam mengidentifikasi jabatan mana ya, jabatan X itu, jabatan X, Y, Z itu mendapatkan TPP berdasarkan kriteria apa saja begitu ya, itu masih kurang disertai dengan evidence yang menguatkan. Jadi misalkan saya berikan contoh tadi, seluruh pegawai itu diberikan kriteria beban kerja ya, seluruh pegawai diberikan kriteria kelangkaan profesi. Nah, padahal itu akan sangat rawan begitu ya, kalau pemeriksanya jeli ya, akan sangat rawan terjadi temuan semacam itu. Karena apa? Karena definisi dari masing-masing kriteria itu sudah sangat jelas. Ya, contohnya untuk diberikan kriteria berdasarkan beban kerja, maka jabatan dimaksud harus melebihi beban kerja normal, begitu ya. Nah, salah satunya dari mana? Dari ABK, begitu Pak. Analisis beban kerja. Nah, dan lain sebagainya sebenarnya manfaatnya sangat banyak begitu ya, sehingga
sebenarnya tim TPP misalkan ya, itu dalam menentukan setiap jabatan itu diberikan kriteria apa saja, kemudian hasil totalnya berapa itu, begitu ya, itu bisa terhindar dari pertama adalah dispute internal, begitu ya. Jadi kalau ada pemangku jabatan yang tidak puas, begitu, kenapa kok kami hanya mendapatkan TPP sekian, sementara yang itu TPP-nya sekian, itu bisa diberikan pemahaman secara berimbang menggunakan data-data, salah satunya adalah terkait dengan aplikasi Anjap dan APK ini, begitu. Dan kemudian kalau terjadi temuan, begitu ya, kita bisa memberikan evidence yang menguatkan terhadap keputusan yang kita ambil. Sebenarnya seperti itu, Pak. Tetapi bahwa kami tidak boleh memaksakan seluruh daerah harus memakai aplikasi ini, begitu ya, karena memang kondisi Pemda itu bermacam-macam, Pak ya. Misalkan kalau teman-teman di sebagian Indonesia Timur sana mungkin jaringan internetnya masih belum lancar dan sebagainya ya, sehingga masih lebih efektif kalau itu dilakukan secara manual ya, dengan file maupun hard copy, begitu ya. Nah, kemudian ada beberapa daerah lagi yang sudah memiliki aplikasi dimaksud, Pak ya, mereka sudah membangun, begitu ya, baik itu dengan pihak ketiga maupun dengan teman-teman Diskominfo, begitu ya, sudah membangun tertentu, nah sehingga tidak perlu lagi menggunakan ini, begitu. Meskipun Pak, dari hasil monef kami ya, banyak daerah yang sebenarnya fungsi aplikasi itu adalah mempermudah proses kerja, begitu ya Pak ya. Manajemennya lebih mudah, begitu, pengumpulan datanya lebih mudah, analisanya lebih mudah dan sebagainya. Tetapi banyak beberapa daerah ya yang sudah membangun aplikasi itu hanya, tidak semuanya ya Pak ya, beberapa daerah hanya menginput sesuatu yang sudah dilakukan secara manual, begitu ya. Jadi nanti menginput lagi, sehingga jadi seperti e-manual seperti itu ya. Nah, saya kira semestinya ya dibangunnya aplikasi itu bisa mempermudah proses kerja dan sebagainya. Saya kira itu Pak Taufik, tetapi bahwa ini apakah harus dilakukan, saya tidak mengharuskan ya, tetapi kalau mau digunakan ya monggo, kita sudah latihan begitu ya. Jadi suatu saat kalau teman-teman bagian organisasi ya atau BKPSDM atas perintah pimpinan atau perintah peraturan perundangan begitu harus melakukan Anjap dan APK, maka kita sudah bisa menggunakan salah satunya aplikasi ini, seperti itu. Itu Pak Ya, Taufik. Pak. Ya, berarti kewenangannya dilimpahkan ke pemerintah daerah tempat, Pak ya. Betul, Pak. Ya, karena kami kan Dinas Pendidikan juga lagi mengusulkan nih Pak ya, karena perubahan tupoksi, jadi kita berkaitan dengan pengisian informasi yang ada tenggat waktunya juga masih dibuka, tapi tengah bulan ini kalau nggak salah ditutup lagi tuh Pak. Jadi kita juga harus segera mengusulkan gitu. Mungkin kalau dengan aplikasi ini kan waktunya Pak ya agak lama lagi gitu Pak. Oh, jadi berarti pemerintah daerah yang bersangkutan aja Pak yang menentukan Pak ya, memakai ini atau tidak ya. Betul Pak. Betul. Ya. Ini hanya alat saja Pak, tetapi Alat, ya. bahwa Anjap dan ABK itu harus dilakukan, itu harus Pak. Ya. Tetapi Ya. waktunya kapan ya kita serahkan ke masing-masing tergantung kebutuhan. Misalkan kalau mau mendapatkan formasi CASN, maka dibutuhkan Anjap dan ABK ya. Kemudian teman-teman biasanya langsung geruduk-geruduk begitu ya Pak ya, terburu-buru melakukan Anjap dan ABK begitu, yang akhirnya copy paste begitu, tidak dilakukan analisa secara komprehensif, ya. Asal ada dokumen sehingga bisa meminta formasi pegawai dan sebagainya begitu. Ya, siapa? Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Yang lain mungkin? Maaf Pak, itu report peta jabatan kalau di print terpotong-potong ya Pak? Report itu Pak nanti Bapak bisa geser begitu, tetapi nanti bisa di-download. Mungkin Bapak belum untuk Kabupaten Tangerang ini karena memang kemarin kami inputnya buru-buru begitu ya Pak ya. Jadi kayaknya masih ada 1-2 fitur yang tertinggal begitu Pak. Jadi nanti bisa
print mendapatkan PDF begitu ya secara menyeluruh begitu Pak. Nah, kemudian baru bisa di print terserah nanti mau pakai kertas ukuran berapa atau kita sesuaikan diperkecil begitu Pak. Oh iya. Yes. Ada yang lain Pak mungkin? Izin Pak, Silakan Pak. terkait ini Pak yang belum sedikit saya kurang mengerti Pak, masalah penghitungan sederhananya ada ya Pak, nah, ABK ini Pak? Ada Pak perhitungan Iya. sederhananya. Iya, Pak. Izin saya boleh share Pak perhitungan sederhananya Pak. Ya maksudnya penghitungan sederhana kebutuhan pegawai gitu Pak, di dalam beban kerja itu, pembagiannya itu, kebutuhannya. Iya. Baik Pak, nanti kita bicara ke situ ya Pak ya. Ya siap Pak, makasih Pak. Baik, baik. Yang lain sebelum kita lanjut? Pak, izin Pak. Silakan Bu Suci. Ya, itu Pak tadi saya lihat di form laporan yang analisis beban kerjanya Pak, yang Ya, Bapak share tadi ada form A sampai form berapa itu ya tadi D apa? Bu. Ini kalau di form A Pak, kita buat sendiri atau udah baku dari sana Pak? Sudah otomatis Formnya Bu. itu. Otomatis Bu. Oh, tapi di sini cuma sampai A itu. Biasanya belum ada. Apa Bu? Cuma ada A Pak. Ya, nanti B. A dan E Bu. Kalau E itu nanti yang di atas Bu. Jadi kalau A itu per jabatan begitu Bu. Tetapi kalau form E itu seluruh perangkat daerah. Maksudnya dalam satu perangkat daerah. Boleh saya share ya Bu ya? Di laporan Bu yang dinas satu dinas. Nah, kalau form E seperti ini Bu ya. Jadi nanti seluruh jabatan di lingkungan dinas kesehatan misalkan ya, itu yang diinput di Anjap itu ada begitu. Kemudian jumlah beban kerjanya berapa ya. Kemudian perhitungan jumlah pegawainya seperti apa, jumlah pegawai yang ada berapa gitu. Nah, saya ambil contoh ya Bu ya. Boleh saya ambil contoh Pak? Iya Pak. Ya, boleh saya ambil contoh. Begini, jumlah beban kerjanya adalah apa namanya 1.300 ya Bu. Ini pakai dalam bentuk jam ya Bu ya. 1.300. Nah, kemudian, misalkan ini jabatannya Kepala Dinas Kesehatan. Jumlah beban kerjanya diperoleh dari mana? Dari form A ini Bu. Dari form A sini, ya. Dari form A ya. Nanti kita ke form A. 1.300 ya. Kemudian perhitungan pegawai ini gimana caranya? Nah, jadi Pak Kepala Dinas itu dalam 1 tahun itu bisa menampung air 1.300 liter ya Bu ya. Nah, paham Bu ya? Ya Pak. Jadi Pak Kepala Dinas Kesehatan ini ya itu dalam 1 tahun berhasil menampung 1.300 liter. Padahal kita tahu, saya ketik di sini aja ya Bu ya, kapasitas pegawai tadi adalah 1.200. Ada 1.200 liter, ada 1.250 liter, tergantung allowance yang mau kita ambil. Misalkan 1.250 liter ya Bu ya. Halo Bu. Ya Pak. Nah, kemudian perhitungan pegawai, jumlah pegawai ini adalah kita membagi menakar ulang ya air yang sudah ditampung Pak Kepala Dinas tadi ya, yaitu 1.300 liter. Kita takar ulang dengan 1.250 liter ini, begitu ya. Jadi daya tampungnya itu 1.250 liter kapasitasnya. Nah, jadi kalau full itu 1.250 liter. Tetapi dalam 1 tahun itu Pak Kepala Dinas sudah menampung 1.300 liter, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kebutuhan pegawai setelah dilakukan penakaran ulang itu 1,04 begitu. Artinya apa? Beban kerjanya melebihi beban kerja normal karena beban kerja normalnya 1.250 liter. Tetapi Pak Kepala Dinas menampung 1.300 liter. Jadi kebutuhan pegawai itu
membagi atau menakar ulang, Bu, ya, beban kerja yang dihasilkan begitu ya, yang didapatkan dengan kapasitas standarnya itu yaitu 1.250 liter atau 1.200 liter gitu. Nah, misalkan di sini pengolah data ya, ini double mestinya 1, Bu, ya. Misalkan pengelola data dia ada 9.000 misalkan ya. 9.700 ini 9.700. Nah, maaf yang di sini ya 9.000 sudah tertampil, Bu, yang ini, Bu? Sudah, Pak. Ya, mohon maaf di sini. Nah, 9.700 liter. Padahal daya tampung seorang itu adalah 1.250 liter. Maka di sini kita menakar ulang, kita bagi. Sini kita bagi ini, ya. Ketemunya adalah 7,76 begitu. Nah, di sini ada yang namanya izin jumlah pegawai yang ada. Jumlah pegawai yang ada berapa? Misalkan di sana 4 orang. 4 orang. Nah, nanti otomatis di sini akan kelebihan atau kekurangan ya, muncul keterangan kekurangan pegawai ya, kekurangan pegawai sejumlah ini, Bu, ini dibagi ini dikurangin ini gitu. Jadi gini, Bu, setelah dilakukan penakaran ulang ketemunya jumlah pegawai yang dibutuhkan 7,7. Nah, kalau itu komanya di belakang komanya itu adalah 5, 6, 7, 8, 9 begitu ya, Bu, ya. Artinya 5 ke atas, maka akan dibulatkan ke atas, Bu. Ya. Artinya kalau ini dibulatkan menjadi berapa, Bu? 8. 8. Baik, akan menjadi 8. Butuhnya 8 begitu ya, Bu, ya. Adanya 4. Berarti dia kekurangan 4 begitu. Ya. Nah, kalau Pak Kepala Dinas itu tadi perhitungannya 1,04 begitu ya. Artinya beban kerjanya di atas normal tetapi akan dibulatkan ke bawah begitu, Bu. Seperti itu. Dan kalau struktural itu nanti akan menjadi pertimbangan ya terkait dengan besaran organisasi dan sebagainya begitu. Kalau untuk pelaksana dan fungsional itu karena memang bisa dipangku lebih daripada 1, maka ini yang terkait dengan kebutuhan pegawai yang real, Bu, ya. Makanya untuk rekrutmen CASN kan hanya pelaksana dan fungsional seperti itu. Paham, Bu, di sini, Bu? Paham, Pak. Jadi beban kerjanya itu untuk pengelola data setelah terkumpul 9.700 ya. Kemudian dilakukan penakaran ulang, satu orangnya itu idealnya menampung 1.250 begitu ya, Bu, ya. Nah, oleh karena itu dari perhitungan itu dibutuhkan 8 orang. Padahal adanya 4 orang begitu ya. Adanya 8, butuhnya 8, adanya 4 berarti kekurangan 4 begitu. Jadi sederhana itu, Bu, ya. Ya, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nah, kemudian terkait dengan form A begitu. Iya, Pak. Nah, sekarang form A. Misalkan ini jangan kepala dinas ya, Bu, ya. Apa namanya? Pengadministrasi umum. Pengadministrasi umum begitu ya. Ya, salah dikit nggak apa-apa ya, Bu, ya. Ini subbab umum kepegawaian gitu, subbagian umum dan kepegawaian gitu ya. Di perangkat daerah Dinas Kesehatan. Nah, tugas yang pertama mengagendakan surat masuk ya. Satuannya adalah dokumen misalkan ya, Bu, ya. Nah, volume kerja ini adalah jumlah volume kerja yang dihasilkan dalam 1 tahun begitu ya untuk kegiatan yang pertama ini begitu. Untuk rincian tugas yang pertama ini saya perbesar.
Ya Bu ya? Paham Bu? Iya, Jadi iya Pak, paham. jabatannya pengadministrasi umum, rincian tugasnya ada mengagendakan surat masuk, mengagendakan surat keluar, dan sebagainya. Nah, untuk tugas yang pertama yaitu mengagendakan surat masuk, ya. Satuannya adalah dokumen misalkan, Bu ya. Nah, volume kerja ini adalah jumlah ya volume kerja yang dihasilkan untuk kegiatan yang pertama ini, begitu ya. Untuk mengagendakan surat masuk ini dalam 1 tahun itu mengagendakan berapa surat begitu. Nah, kemudian, terkait ini ya, terkait volume kerja ini, kemarin kita mungkin agak bingung-bingung ya, kok di sana tadi di aplikasi ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada semesteran, ada tahunan dan sebagainya. Nah, itu hanya sebagai jembatan begitu ya Bu ya, yang membantu kita untuk memprediksi ya, untuk memforecast kira-kira volume kerja yang dalam 1 tahun itu dihasilkan berapa begitu. Kan kita pusing Bu kalau ditanya mengagendakan surat masuk setahun berapa gitu kan, sulit memprediksi kan begitu ya Bu ya. Iya, banyak Pak. Nah, tetapi kalau kita menggunakan pendekatan, mengagendakan surat masuk itu saya setiap hari ada kok mengagendakan gitu ya. Setiap hari berapa? Setiap hari rata-rata 2. Nah, maka kita bisa memprediksi ya Bu ya, dalam 1 tahun itu ada 235 hari misalkan ya. Saya nggak hafal ini harinya, ada di PowerPoint yang kemarin Bu. Misalkan ada 235 hari ya Bu ya. Halo Bu, masih dengan kita Bu? Ya, Misalkan 1 tahun 1000, nih 1 tahun ada 235 hari. Padahal kita sehari itu berapa Bu? Tadi? 2. 2, rata-rata 2. Ya, berarti dalam 1 tahun adalah kita tinggal mengalikan 2 ya, perharinya 2, kita kalikan 235 hari. 470. Nah, di sini 470. Tetapi perhitungan-perhitungan ini tidak kita perlukan lagi, Bu, ya. Kalau kita memakai aplikasi tadi begitu. Karena kita jenis kegiatannya kita pilih harian. Jadi otomatis back end sistemnya itu akan mengalihkan tersendiri. Nah, misalkan kita ini bukan harian, ya, sehari belum tentu ada, tetapi setiap bulan pasti ada, misalkan ya Bu ya. Nah, kita tahu 1 tahun itu ada berapa Bu? 12 bulan. 12 bulan. Ya, sebulan kira-kira 3 ya Bu ya. Ada 3 surat keluar misalkan. Untuk yang kedua ini Bu, mengagendakan surat keluar ya. Mengagendakan surat keluar, ya. Belum tentu sehari ada surat keluar, belum tentu seminggu juga ada surat keluar, tetapi sebulan ya adalah rata-rata 3 gitu ya Bu ya. Maka dalam 1 tahun itu adalah 3 dikali 12 ya, karena setahun ada 12 bulan. Maka di sini ya ada 36 begitu. Paham ya Bu alurnya Bu? Ini kan hitung-hitungan sederhana sebenarnya Bu. Iya Pak, paham. Nah, kemudian norma waktu ini ya adalah waktu yang digunakan begitu ya. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan 1 kali pekerjaan ini. Ya, jadi bukan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan ini ya, 470 bukan. Tetapi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan 1 kali mengagendakan surat masuk. Ya. Misalkan 1 kali mengagendakan surat masuk itu 5 menit ya Bu ya. 5 menit. Ini hitungannya nanti menit gitu. Nah, kemudian 1 kali mengagendakan surat keluar mungkin 10 menit gitu. Paham ya Bu ya? Paham Pak. Nah, kemudian saya insert dulu biar jelas beban kerja. Beban kerja. Nah, ini saya hilangin saja biar enggak pusing. Hide gitu ya Bu ya. Nah, beban kerja untuk tugas yang pertama ya, mengagendakan surat masuk ini ya, yang saya kuning-kuningin ini adalah perkalian dari
apa namanya norma waktu, ya, waktu yang digunakan untuk menyelesaikan satu kali pekerjaan dan volume kerja dalam 1 tahun begitu. Nah, karena kita akan melihat beban kerja dalam 1 tahun. 1 tahun. Ya, jadi perkalian antara waktu yang digunakan untuk menyelesaikan satu pekerjaan dan total jumlah pekerjaan dalam 1 tahun. Total 1 tahunnya 470 kali, ya. 1 kalinya butuh 5 menit. Oh, berarti beban kerjanya adalah 470 dikali 5 menit sama dengan 20.350 menit. Nah, bagaimana dengan mengagendakan surat keluar? Ya, 1 kalinya butuh 10 menit, tetapi jumlahnya ada 1 tahun itu 36. Berarti beban kerja untuk mengagendakan surat keluar dalam 1 tahun itu adalah perkalian antara ini dan ini, gitu ya Bu ya. Nah, ketemulah 360. Dan lain sebagainya, misalkan ini ada pekerjaan lagi X, ya, ada Y, ada Z, ya, dan lain sebagainya, begitu ya Bu ya. Kita berikan ini, begitu ya. Nah, sekarang sebagai contoh saja ya Bu ya, ini ada 1000 dalam 1 tahun, ya. Kemudian 1 kalinya ada butuh waktu 60 menit, 1 jam. Ini ada 15.000 misalkan. Ini ada 1.200, ya, 90. Ini butuhnya 50 menit, ini butuhnya 40 menit. Nah, saya cuma pengen menunjukkan beban kerja totalnya seperti apa. Nah, untuk pekerjaan X dalam 1 tahun itu dilakukan 1000 kali. 1 kalinya butuh 60 menit. Berarti beban kerja untuk pekerjaan X atau uraian tugas X adalah perkalian dari ini dan ini, begitu ya. Dibalik-balik nggak apa-apa Bu, perkaliannya sama saja. Kalau ini adalah perkalian ini dan ini, gitu ya. Kalau ini adalah perkalian ini dan ini. Baik ya Bu ya. Jadi beban kerja untuk pekerjaan pertama itu sekian. Beban kerja untuk pekerjaan kedua sekian. Beban kerja untuk rincian tugas yang terakhir sekian. Begitu ya Bu ya. Nah, kemudian beban kerja jabatan pengadministrasi umum itu adalah penjumlahan dari beban kerja yang pertama, beban kerja yang kedua, dan seterusnya. Ini dijumlah, ya. Coba kita jumlah ini, ketemulah beban kerjanya adalah 864.310 menit. Nah, ini masih dalam menit, Bu. Makanya harus kita konversi ke dalam jam. Caranya gimana, Bu? Kita tahu 1 jam itu ada berapa menit, Bu? 60. 60, ya. Berarti kalau kita ingin konversi ke dalam jam adalah ini dibagi 60, gitu ya Bu ya. Ketemunya 14.000 jam. Nah, beban kerja dari form A inilah nanti yang akan masuk menjadi beban kerja di form E tadi, Bu. Ya, saya boleh share screen lagi, Bu. Nah, ketemu di form E ini. Nah, misalkan anak tadi pengadministrasi umum ada nggak di sini? Pengadministrasi umum. Nah, nggak ada, ya. Kita nggak ada Pak, dinas kesehatan. Ya, kita ketik aja ya Bu di sini ya, pengadministrasi umum. Mana contohnya? Inilah. Pengadministrasi umum. Itu ya Bu ya. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan, Pak. Nah, pengadministrasi umum ya. Tadi jumlah beban kerjanya berapa Bu? Dalam jam 14.405 ya. Saya ketik aja ya Bu ya. 14.405. Nah, seperti ini Bu. Ya. Jadi beban kerjanya pengadministrasi umum itu diambil dari form A tadi adalah 14.405. Nah, kemudian kebutuhan pegawainya seperti apa? Kebutuhan pegawainya itu adalah jadi beban kerja air yang keluar dari keran pengadministrasi umum, ya, di bawah subbak tertentu tadi itu airnya setelah ditampung itu
kita total 14.405, begitu ya Bu ya. Padahal satu pegawai itu, ya, satu gelas itu hanya kapasitas atau daya tampung idealnya itu 1.250. Berarti kalau totalnya adalah yang keluar air di kran air itu tadi 14.405, padahal kalau satu botolnya itu kalau kita takar ulang ya, kita masukkan botol gitu, per botolnya itu adalah 1.250, berarti dibutuhkan berapa botol? Berarti tinggal membagi Bu, beban kerja jabatan tadi dibagi satu botolnya itu hanya mampu menampung 1.250 ya. Berarti dibutuhkan izin ini koma ya Pak ya, bukan ribu gitu ya. Dibutuhkan 12 botol begitu ya. Dibutuhkan 11,5 botol gitu ya. Nah, karena tadi kesepakatannya bahwa kalau di belakang koma itu angkanya 5 ke atas ya, 5, 6, 7, 8, 9 dan sebagainya ya, maka dibulatkan ke atas menjadi 12 begitu ya Bu ya. Nah, kemudian di biodata kita tahu Bu, yang menjabat pengadministrasi umum itu berapa orang begitu ya, secara otomatis akan dihitung oleh sistem karena kita menginput si X menjabat pengadministrasi umum di subak ini, si Y menjabat pengadministrasi umum di subak ini, maka akan dihitung menjadi misalkan 6 orang misalkan gitu ya Bu ya. Nah, kemudian dari beban kerjanya sekian, artinya dibutuhkan 12 orang gitu ya. Butuhnya 12, adanya 6, berarti dia kelebihan atau kekurangan Bu? Kurang, Pak. Kekurangan berapa Bu Siti? Kurang Kurang 6 gitu ya, berarti kurang 6. Nah, proses ini yang tidak usah kita lakukan Bu ya, akan secara otomatis dilakukan oleh sistem begitu. Tetapi kita perlu tahu sebenarnya logiknya seperti apa begitu ya Bu, perhitungannya seperti apa begitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ABK ya, adalah perhitungan sederhana, memang sederhana sebenarnya Bu hitung-hitungannya. Yang rumit itu kita menginputnya kan begitu ya Bu ya. Setiap pegawai harus memprediksi atau memforecast volume kerja dalam 1 tahun itu yang sedikit tricky seperti itu. Nah, kemudian perhitungan sederhana untuk mengetahui idealnya ya jabatan tertentu di bawah unit organisasi tertentu itu dipangku oleh berapa orang gitu. Nah, nanti juga ada keterangan lain yang bisa kita ambil yaitu efisiensi jabatannya seperti apa, prestasi kerjanya seperti apa. Nah, dari dokumen ini maka salah satunya ya bisa digunakan untuk satu ya formasi kepegawaian ya. Jadi kebutuhan pegawai di lingkungan Kabupaten Tangerang itu bisa diambil dari hasil ABK ini. Makanya kalau Kabupaten Tangerang meminta formasi pegawai di Kementerian PAN dan RB begitu ya, itu ada 2 dokumen yang diminta minimal begitu ya, ada dokumen ANJAP dan dokumen ABK selain perhitungan formasi begitu ya. Nah, ANJAP untuk apa? Misalkan Kabupaten Tangerang butuh 200 pegawai ya, meminta formasi 200 ya. 200 itu jabatan apa saja begitu ya. Nah, itu dari hasil ANJAP ya. Jabatan apa saja, kemudian syarat jabatannya seperti apa untuk memenuhi kriteria bagi pelamar yang ingin melamar CASN itu. Nah, itu dari hasil ANJAP. Jadi ada nomenklatur jabatan, ada syarat jabatan. Nah, kemudian angka 200 itu dari mana? Kan begitu ya Bu ya. Jangan-jangan angka 200 itu kan tidak mungkin turun dari langit kan begitu. Tetapi harus ada perhitungan. Nah, jangan-jangan seperti ini Bu. Nah, ini jangan-jangan. Misalkan tadi yang lain ya Bu ya, ini pengadministrasi umum kan masih kurang 6. Ini di Dinas Kesehatan. Padahal di Dinas Pendidikan mungkin pengadministrasi umum kelebihan 8 begitu ya. Nah, artinya apa? Semestinya temuan-temuan semacam ini nanti akan disampaikan oleh bagian organisasi ke teman-teman BKPSDM ya, untuk apa? Untuk dilakukan treatment kepegawaian. Ya, salah satunya adalah melakukan redistribusi pegawai
dari unit yang kelebihan pegawai ke unit yang kekurangan pegawai. Oh, di Disdik tadi kelebihan 8 orang, maka bisa kita tarik 6 ke sini gitu untuk menduduki jabatan pengadministrasi umum. Jadi ini sudah tidak kekurangan lagi. Jadi tidak overload lagi begitu ya. Yang 6 orang ini harus sampai lembur dan sebagainya gitu ya, tidak harus seperti itu. Nah, kemudian baru nanti kalau sudah dilakukan redistribusi memang masih terdapat kekurangan pegawai, itulah yang akan muncul ya menjadi formasi pegawai atau CASN baru seperti itu. Oleh karena itu diminta hasil Anjap dan ABK-nya begitu. Paham Bu alurnya Bu sampai sini Bu? Paham Pak, terima kasih Pak. Ya Bu, sama-sama. Ada yang lain lagi mungkin? Saya Pak Lilik. Ya, silakan Pak Habibie Pak. Pak Habibie ya, silakan Ya. Pak Habibie. Nyambung tadi di situ kan kelihatan di Excel Bapak itu ada minus 4, ada minus 6 pegawai gitu kan. Nah, minus 4 dan minus 6 pegawai itu tadi Bapak bilang ada solusi mungkin dengan rotasi dari OPD lain. Nah, bila mana OPD lain sudah cukup sehingga minus itu kan dibuka di formasi CASN. Formasinya itu CPNS atau P3K. Nah, itu Pak. Baik, jadi kalau terkait dengan apakah ini bisa CASN atau P3K, terus terang saya tidak memiliki kapasitas untuk itu, Pak. Itu justru teman-teman dari BKP SDM yang mungkin koordinasi dengan teman-teman di Kemenpan RB atau di BKN begitu ya, yang terkait dengan jenis CASN tadi Pak ya, terkait dengan P3K atau ASN begitu ya Pak ya. Saya terus terang tidak memiliki kapasitas untuk menjawab itu Pak. Gitu. Oke Pak. Juga, Ya. siapa tahu Pak Habibie ada pernah mendengar apa begitu, mungkin malah bisa di-share Pak, sehingga saya juga bisa tahu begitu Pak. Justru saya melihat posisi ini jadi penasaran gitu Pak. Pas jadi ikut-ikutan bertanya gitu. Oh ya. Jadi memang pegawai itu ada karena ASN ya Pak ya, ada P3K dan P3K dan ASN dan CPNS kan begitu ya Pak ya, yang dan PNS begitu. Tetapi kalau kita lihat Pak, yang P3K itu yang sudah terjadi di pusat begitu ya Pak ya, itu adalah jabatan-jabatan yang memang dibutuhkan ya, karena memang memiliki kompetensi yang jarang bisa dipenuhi begitu Pak ya. Artinya orang-orang yang sudah berpengalaman. Contoh ya, ada di pusat itu dirjen yang bukan PNS ya, tetapi dia berpengalaman tadinya mungkin di BUMN atau di perusahaan swasta atau apa begitu ya, yang dianggap dengan pengetahuan dan kompetensinya itu bisa membangun sebuah institusi di di area itu begitu. Oleh karena itu maka yang bersangkutan ikut bidding dan menang begitu ya, itu sudah banyak terjadi Pak. Artinya apa? Level-level eselon 1 yang bukan dari ASN. Contoh ya, ada Deputi SDM Aparatur di Kementerian PAN dan RB ya, itu Pak Denny kalau nggak salah ya, itu dulunya bukan PNS Pak ya. Mungkin informasi saya ini bisa salah, tetapi yang saya tahu seperti itu Pak ya, itu bukan PNS, dulunya dia bekerja malam melintang misalkan di di bank tertentu begitu ya Pak ya, sebagai di area SDM juga. Kemudian terakhir itu kalau nggak salah di Kementerian Kementerian BUMN kalau nggak salah, kemudian pindah ke Kementerian PAN dan RB. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan, sepengetahuan saya mungkin ya, untuk P3K itu adalah mereka gitu ya yang sudah berpengalaman ya. Ini mungkin saya bisa salah ya Pak ya, ini hanya logik saja begitu. Mungkin masih dibatasi untuk mereka yang memiliki kompetensi yang
jarang ada begitu ya, jarang bisa dipenuhi oleh PNS-PNS yang sekarang ya, karena dulunya pernah bekerja di perusahaan internasional atau di BUMN dan lain sebagainya, maka dianggap bisa memberikan sesuatu yang baru untuk instansi itu, maka diminta untuk menjabat dirjen tadi begitu Pak. Jadi kalau untuk level-level pelaksana begitu ya Pak ya, mungkin masih sebutannya ASN. Nggak tahu ini di BKPSDM sudah ada belum Pak kemarin permintaan atau permohonan untuk rekrutmen P3K, tapi yang levelnya level teknis semacam itu begitu Pak? Ya, sudah ada di level pelaksana, Pak. Oh, sudah ada ya Pak ya. Dan itu sudah mulai bertugas tahun 2021 ini Pak, sudah mulai. Ya. Bukan di BKPSDM-nya, tugasnya bukan di BKPSDM, ada yang di Dinas Kesehatan, ada yang di Dinas Pendidikan gitu. Menggunakan prosesnya di BKPSDM jadi sama seperti CPNS, tetapi statusnya adalah P3K, begitu ya Pak ya? Punten Pak, mau nanya sekalian ya Pak. Boleh Bu, ini hanya yang pelaksana atau sama yang eselon 4-nya juga Pak? Untuk pelaksana saja Bu, kita fokus ke pelaksana dulu Bu. Oke, Karena siap. memang kalau rekrutmen CASN biasanya hanya pelaksana Bu sama fungsional nanti. Salah satu aja Pak ya? Ya salah 3 Bu. Oh gitu ya Pak, terima kasih Pak. Pak izin Pak, untuk bendahara ini ada bendahara penerimaan pengeluaran. Ya. Sementara di kecamatan bendahara aja nih. Baik, di Permen 41 apa Pak? Di PRKBKN ini ada 2 nih, bendahara. Ya. Izin Pak, kalau per KBKN itu nomenklaturnya belum standar Pak, ya, karena di sana masih jabatan fungsional umum, begitu ya. Nah, kalau nomenklaturnya kita merujuknya ke Permenpan 41 tadi Pak. 41 ya. Permenpan 41 tahun 2018. Cuma nanti uraian tugasnya, begitu ya, kita mencoba mengambil dari atau polanya gitu mengambil dari per KBKN karena di sana sudah dirumpun-rumpunkan begitu. Ya, di PRKBKN ada 2 bendahara, Pak, pemasukan sama pengeluaran. Nah, nanti dibaca, Pak, kalau yang bendahara di sana tadi, di Permenpan 41 itu uraian tugasnya apa, begitu ya. Nah, kemudian apakah bendahara pengeluaran dan pemasukan tadi ekstrim berbeda atau hanya alurnya sama tetapi objeknya berbeda, begitu, Pak. Saya juga belum ini sih, Pak. Nanti kita lihat sama-sama Pak, begitu. Oke, siap, Pak. Ya, silahkan mungkin yang lain juga. Memang berbeda Pak ini. Bendahara penerimaan dengan pengeluaran itu beda. Siap. Jadi bendahara penerimaan itu ada di OPD penghasil, sedangkan pengeluaran ada di OPD penghabis gitu. Siap Pak. Berarti lebih cenderung ke pengeluaran ya, Pak Bibi? Kalau untuk di kecamatan iya. Bang habisin. Ya, kalau di kecamatan iya, tapi kalau kayak di Bapenda, di BP2T, ya, di OPD. Siap, makasih. Ya, silakan Bu, Bapak Ibu sekalian dikerjakan ya. Tidak usah khawatir salah begitu ya. Kalau salah manusiawi, Pak. Justru dari kesalahan itu kita bisa belajar bersama-sama begitu Pak. Jadi pahalanya kalau Bapak Ibu sekalian presentasi nanti salah, pahalanya lebih besar daripada yang benar Pak.